Ya bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, para penonton, para fans dimanapun berada, alhamdulillah wa sultanu al-wadihi burhanu al-mabsid fil wujud karomu wa isanu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taufiru biadunu patusu bal qulub patan tariku bal mansub batalin biaso wa ala alihi wasallam menilai masuk. Para sahabat-sahabat semua, gimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badan kita, dimudahkan segala urusan kita, dimenangkan perjuangan kita dan dilancarkan rezeki kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, para sahabat-sahabat semua, pada malam hari ini yang pertama saya ingin bersilaturahmi walaupun cuma lewat kanal YouTube, semoga tidak mengurangi keberkahan daripada silaturahmi. Dan saya sekarang bersama sahabat lama saya, yaitu Kang Sujiwo. Wah, ini gimana kabarnya? Sudah lama kita nggak bertemu nih Kang Sujiwo. Alhamdulillah, saya sehat. Panjenengan sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Insyaallah, alhamdulillah. Kok lama nggak kesini? Karena ada tugas penting saya. Masya Allah. Dan saya baru tahu kalau kediaman Kang Sujiwo ini di sini. Yang dulu pindah atau gimana? Ya, pindah. Oh, pindah. Dulu pindah, saya pindah di sini. Lebih asli di sini soalnya. Kenapa yang dulu kok pindah? Atau mungkin nikah lagi? Oh, belum nikah atau sudah menikah sampai ini? Alhamdulillah kalau saya sudah menikah. Kalau sudah menikah. Iya, iya. Saya pindah itu bukan berarti saya tidak nyaman di sana. Terus Saya ingin merasakan hawa-hawa yang lebih baru aja. Kalau di sini kan lebih asri, lebih enak dan lebih sejuk juga. Nah, udaranya di sini. itu. Kayaknya mungkin para sahabat-sahabat semua yang sudah tahu dengan sahabat lama saya itu Kang Sujiwo bisa di live chatkan. Nah, begitu. Jadi kegiatan sehari-hari apa, Kang? Sekarang? Alhamdulillah saya kalau untuk kegiatan sehari-harinya paling cuma nongkrong. Loh, nongkrong? Iya, nongkrong. Waduh, Saya seperti anak muda kembali. Waduh. Nongkrong ya, kalau ada orang yang minta bantuan ya, insya Allah kalau saya bisa membantu ya saya bantu. Yang penting satu, kalau saya minta tolongnya bukan minta tolong menagih hutang. Itu tidak bisa saya, Karena bukan tugas. nah karena saya juga bukan detail Gitu ya. gitu. Tapi ada orang yang seperti itu, minta tolong, minta nagih hutang. Wah, Ada banyak banyak. Bahkan beberapa hari lalu itu ada yang kesini Hmm. minta tolong supaya untuk menutup, supaya nggak ditagih sama bank. Astagfirullahaladzim. Akhirnya saya jawab, ya mohon maaf ibu, ngapunten sak derenge. Kula niki senes Pak Presiden, sakit lunas ning utang panjenengan. Ya karena ya mungkin beliau itu punya tanggungan yang lain sehingga belum bisa mengembalikan hutangnya itu atau bagaimana, dan kepepet-kepepetnya malah cari orang pintar untuk menutup, padahal itu salah. Padahal itu salah. Kalau punya hutang bahaya para sahabat, di sini edukasinya ya. Kalau kita di dunia sudah punya hutang dan nggak mau bayar, terus kemudian kita nanti mati, ya kan, kita meninggal, bahwasanya kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu pasti mati. Nanti di akhirat itu bakal bingung para sahabat. Orang yang punya hutang terus nggak dibayar atau sengaja nggak dibayar, walaupun matinya syahid, itu nanti bingung di akhirat. Nah, Begitu ya sahabat. Jadi bahaya. Jadi banyak yang minta seperti itu ya. banyak sekali. Bahkan kemarin itu yang paling lucu itu gini, ada seorang perempuan kesini, dia itu minta pengasihan. Nah, Waduh. ini yang perlu saya ingatkan untuk teman-teman semuanya. Memang baik, pengasihan itu baik dari kita sendiri. Tapi kalau pengasihan seperti kita pasang susu, seperti halnya kita kene omong gawe perewangan, itu kurang baik. Bantuan jin lah istilahnya. Kurang baik karena apa? Di situ pun ada perjanjiannya. Pasti berdampak. Nah, gitu ya. Iya, pasti berdampak. Karena ada perjanjian tersendiri, kalau pengasihan ini sudah berhasil, dia akan minta, kalau nggak nyawa, ya mungkin dia bisa menutup auranya dia sendiri. Gitu. Dan yang lebih dahsyatnya lagi itu kalau ketika perewangan kita itu suka sama kita, itu yang paling berat.
Itu nanti dampak kedepannya gimana? Kalau misalkan perewangannya sampai suka. Nah, kalau perewangannya itu sampai suka sama kita sendiri, dampak kedepannya dia akan menutupi aura kita. Dan menutup aura itu dengan salah satu kemungkinan begini. Ketika kita berbicara kepada seseorang itu tidak akan percaya kepada kita. Padahal ini kisah nyata yang kita ceritakan pada orang itu. Jadi banyak teman-teman yang di luar sana itu terkadang dijauhi sama teman-temannya, kok aneh dijauhi sama kerabat-kerabatnya. Itu mungkin bisa jadi dulu seseorang itu mempunyai perewangan yang Nah, kita membuat perjanjian nah, dengan itu makhluk halus seperti itu. Ya, kalau perjanjiannya itu cuma dikasih ayam itu nggak apa-apa. Kalau sampai dikasih keperawanan itu Ya bahayanya di situ. tipu daya setan itu sangat dahsyat sahabat ya. Semoga kita dijauhkan dari mara bahaya berupa sihir. Amin. Dan pas kebetulan sekali jenengan tadi kesini itu sebetulnya saya juga mempunyai niat sesuatu. Niatnya apa? Kemarin itu ini saya dapat bukan dari penarikan, Terus tapi ini dikasih dikasih orang katanya suruh iki Kang golek nonggen sing cocok. Jadi saya itu cuma untuk perantara, untuk jalan. Dan kalau saya lihat-lihat mungkin jenengan ini cocok. Kalau boleh tahu dikasih siapa ini Kang? Ini tuh ada pasien saya. Ini dulu udah nggak dirawat sama orang tuanya karena orang tuanya udah meninggal. Dan akhirnya dia ini apa namanya? Apa lek ngarani mbane iki apa isine. Kodamnya lah. Nah, kodamnya itu mengganggu si pemilik rumah. Intinya dia ini minta kenapa kok saya ini nggak dianggap, nggak dihargai, karena anak-anaknya juga nggak tahu kalau orang tuanya itu mempunyai ini. Setelah orang tuanya meninggal, insya Allah ini kalau mungkin ya untuk panjenengan melawan kemusyrikan atau melawan ilmu hitam, insya Allah bisa menjadi senjata, bisa. Ini keris obyang namanya dari pasien saya ini. Agak alot. Ini keris obyang. Keris obyang itu ada tandanya sendiri. Di sini seperti ada anak kecil sedang berdoa, Mbak. Ini namanya keris obyang. Insya Allah ini bisa sebagai perantara pelindung jenengan untuk melawan ini. Oke. Ini mohon jangan terima. Saya cuma bisanya ngasih yang seperti ini, nggak bisa ngasih apa-apa. Wah, kita dikasih apa ini ya? Keris sahabat. Ya, ini berhubung jenengan yang ngasih, saya akan jaga sepenuh hati saya terkait dengan keris ini dan semoga aja bisa berdampak baik. Amin. Ini cuma perantara dari Allah. Kalau kita mintanya ya tetap sama Allah. Tetapi perantara-perantara itu pasti ada. Seperti halnya kita ke habaib, ke kiai, minta doa. Itu kan juga perantara. Bener. Nah, supaya apa, doa kita itu lebih diijabah, lebih cepat diterimanya sama Allah lewat perantara-perantara para kiai-kiai, para habaib dan lain sebagainya. Mungkin kalau kita itu kan hatinya masih kotor, belum sebersih beliau. Iya, kita nggak bisa langsung lah kepada Allah atau kepada Rasulullah, harus lewat perantara orang yang dekat Allah dan orang yang dekat Rasulullah. Nah, itu. Kalau Mas Anam ini masih aktivitasnya seperti dulu nggih? Ya, seperti biasa saya. Seperti dulu. Lancar nggih semuanya? Istiqomah. Lancar nggih? Ya, alhamdulillah lancar. Berkat doa jenengan. Kalau saya ini nggak bisa berdoa. Ya cuma sebisa saja. Yang penting saling mendoakan, semuanya sehat, nggak ada yang sakit. Alhamdulillah. Kalau kameramannya sakit nggak apa-apa. Ya, nanti yang kamera masalah saya siapa? Saya nanti.
Ya jangan loh. Astagfirullahaladzim, ini sahabat lama saya, sahabat baru ketemu. Kita sudah berapa tahun nggak ketemu nih Kang Jo? Hampir 7 tahunan loh. Hampir 7 tahun nggak ketemu, baru ketemu satu kali ini sahabat ya. Dan semoga nanti bisa ketemu lagi. Amin. Bisa bersama-sama untuk membuat edukasi kita gerebek dukun di luar sana ya sahabat. Jangan pernah takut dengan intimidasi dukun, jangan pernah takut diancam-ancam, disantet, disihir dan sebagainya. Ketika kita masih ada keyakinan, ketika kita masih mempunyai sugesti yang positif, insya Allah santet itu akan mental dengan sendirinya. Amalkan wirid ya para sahabat. Yang penting wiridnya itu. Wiridnya kalau istilah Jawanya wiridnya getno. Nah, wiridnya getno. Gitu nah, sahabat. kalau di Jawa itu ada istilah mangan sing enak turu sing penak. Apa artinya mangan sing enak turu sing penak? Ora kok peh mangane kudu ning restoran, ngombene kudu anggur merah, turune kudu mendino turu los, nggak seperti itu. Intinya mangan sing enak turu sing penak. Wiritano ngaji yo ngibadah lek Allah krasa luwe bener-bener luwe kuwi lagi mangan. Itu yang namanya mangan sing enak. Iya. Ben opo uripmu iki ben ana artine. Ora kok nek turu kaya raja kuwi. Raja kaya. Raja kaya apa niku? Nah, raja kaya apa sapi. Iya iya. Turu sing penak. Ya nakmu wis ngibadah gak kesel, nakmu wis wirid gak kesel wis nuwang kok. Lagi turu kuwi arane turu sing penak. Sebetulnya saya itu masih punya satu lagi keris kecil tapi kerisnya yang mungkin itu patut dijenengan juga dan udah gandengan mungkin gitu. Tapi sebentar saya ambilkan dulu dengan tunggu di sini. Monggo. Baru satu kali ketemu langsung dikasih keris sahabatnya. Kalau ingin tahu siapa-siapa semua. Ini keris apa tadi namanya? Kameramen juga lupa, saya juga lupa ini. Katanya punya kekuatan tersendiri. Tapi bukan keris ini yang sakti sahabat sebenarnya. Semua itu perantara. Sama seperti kalung haibah ini. Kalau kalung haibah ini digunakan atau dipakai oleh orang yang benar-benar khusyuk, oleh orang-orang yang benar-benar ahli wirid, ya pasti ada energi tersendiri. Sebagaimanapun dengan keris ini juga begitu. Ini hanya sebuah besi, yang mana besi ini dulu dipegang sama orang-orang yang istiqomah, jadi mempunyai energi tersendiri. Begitu pada sahabat-sahabat semua. Jadi kalau ada orang yang bilang keris musyrik, punya ini musyrik, syirik dan sebagainya, ya mungkin ngopinya kurang kental ya Pak ya. Kurang belajar, jadi digunakan untuk apa begitu. Kalau ini digunakan untuk menyakiti orang, digunakan untuk menyantet orang, ya pasti orangnya dosa. Sama halnya dengan tasbih. Kalau tasbih itu dibuat wiridan, ya dapat pahala yang menggunakan. Tapi kalau tasbih itu tiba-tiba dibuat mainan terus disabetkan ke mukanya orang, ya sama aja dapat dosa sahabat gitu. Jadi pandanglah diri kita dengan kacamata syariat, tapi pandanglah orang lain dengan kacamata hakikat. Kita nggak tahu kehidupan manusia ke depan, karena semuanya sudah ditulis sama Allah Subhanahu Wa Taala di Lauhul Mahfuz. Gitu para sahabat. Ini itu unik. Itu keris apa lagi tuh Bang? Ini kecil tapi unik. Ini saya sendiri juga belum tahu namanya. Ini sebetulnya nggak ada ininya. Nah jadi ini bisa dibahas. Ini tuh tiba-tiba ada di tempat tidur saya. Oh gitu ceritanya ya. Nah, jadi bukan dari penarikan atau gimana, bukan. Tapi ini tiba-tiba ada di tempat tidur saya. Padahal waktu itu saya masih keluar sama anak istri saya.
Setelah saya pulang kok tiba-tiba ada keris. Saya pun juga belum tahu ini gunanya apa, untuk apa. Tapi yang pasti ini sebagai perantara juga, atau mungkin bisa kepolengan muncul ngilangi upas. Jadi kalau mungkin ada orang kena ular, digigit ular, atau mungkin digigit apa, nah pas digigitannya itu ini ditaruh di atasnya gini, insya Allah ada upasnya keluar. Oh gitu. Insya Allah seperti itu. Dan saya juga belum pernah mencoba sih sebetulnya. Tapi kalau dilihat dari ininya, dari bentuk-bentuknya ini seperti ada sisi-sisinya gitu. Saya juga belum tahu ini namanya apa. Ya mungkin nanti Mas Hanam carilah. Mungkin ke orang yang lebih pintar dari saya. Gitu. Ini saya serahkan ke jenengan. Jenengan kan lebih dari saya, Kang Sujiwo. Kok malah merendahkan untuk meroket jenengan. Ya itu pasti. Monggo, ini saya serahkan. Kalau dikasih saya semua ini gimana? Ya, Nanti saya itu sudah apa ya? saya terima. Paleh. Semoga bermanfaat. Amin. Amin. Ngomong-ngomong kok dingin banget ya di sini. Ya ini yang saya sukai dari supaya kita itu juga merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang ada di jalan, yang mungkin sedang topong rame, terus mengasingkan diri gendeng kopi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, YouTuber. Iya. Aku Oh, curhat sakit. Oh, sakit. Monggo. Ini siapa, Kang? Saya juga nggak tahu, belum tahu. Oh, belum tahu. Pasti yang jenengan? Bukan. Injih. Ini Mas, aku dulu duitku sering hilang. Nggih, sebentar. Monggo. Gimana duduk dulu. Monggo. Saya tak ambil kursi satu Saya tak lagi. di sini. Gimana? Jenengan dari mana? Dari jauh. Iya. Terus kok tiba-tiba datang? Ya, Ada sesuatu yang ingin disampaikan atau bagaimana? iya Mas. Uangku kok sering hilang. Uangnya sering hilang. Terus Ora terima 100-200 kok santai jutaan. Kok kadang jadi daun. uangnya jadi daun. Iya, Itu di mana sampai menempatkan uang itu bisa jadi daun? di berangkas, tapi yang bawa kuncinya itu saya sendiri. Yang lainnya padahal nggak membawa kuncinya ya, Bu. Enggak. Tapi kok bisa sering hilang. berubah jadi daun? Saya Itu kejadian itu sudah lama atau akhir-akhir ini? ya sudah lama. Sudah lama. Saya sampai bingung. Bagaimana Mas itu? Itu jenengan perusahaannya perusahaan apa? Perusahaan itu banner ya. Oh, percetakan. nama Percetakan. Oke. Itu sering ya, Bu, ya, hilang. Iya sering. Saya sampai pusing pikirkan itu. Lebih sering hilangnya atau lebih sering menjadi daun itu uangnya? Ya hilang, kadang itu kok jadi daun gitu loh. Gimana itu? Ini aneh nih, Kang. Ya, ini gimana ini Mas Anam? Kita tanggapi dengan santai aja. Ibunya siapa namanya? Saya Dewi. Dewi. Ibu Dewi.
Sudah lama ya Bu ya perusahaan ini berdiri ya? Sudah. Kalau di rumahnya itu apakah sering ada suara-suara gimana? Atau mungkin ada, mungkin jenengan pernah melihat penampakan apa gitu, pernah apa enggak? Ya kadang itu ada anak kecil. Anak kecil. Iya. Iya, iya. Tapi kok tiba-tiba sampai ndak nyamperin kita itu gimana ceritanya? Kok tiba-tiba nyamperin ke kita terus tiba-tiba curhat seperti itu? Atau mungkin jenengan udah pernah tahu kalau kita ada di YouTube atau bagaimana? Iya. Oh berarti jenengan udah tahu kalau kita ini sudah pernah ada di YouTube. Iya. Jadi tahunya jenengan itu kami ini dari YouTube gitu ya? Gitu. Jadi seperti itu. Iya. Rumahnya jauh ya dari sini Bu ya? Jauh Mas. Iya. Apa mungkin sihir atau bagaimana ini kan? Iya. Ini katanya bisa jadi daun. Saya kok penasaran terkait dengan hal ini, masalah ini. Kalau saya lihat dari ceritanya ini mungkin salah satu keluarganya ini ada yang bikin perjanjian. Perjanjian. Mungkin bisa jadi mungkin seperti itu. Atau ada yang iri itu juga bisa. Di rumah sama siapa? Sama anak, sama suami atau? Iya, Sama anak, sama suami. Dan suami sama anaknya itu nggak tahu terkait dengan hal ini. Tahu atau enggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Kesehariannya suaminya ibu apa? Kerja juga, pembisnis juga, sama seperti Bu Dewi. Enggak, kadang ya kan itu bulan tok wae. Main saja. Main aja. Jadi suaminya main. Ini berarti yang kerja ini yang perempuan. Iya. Saya banting tulang sendiri. Suami saya cuma keluyuran aja. Tapi nggak ada masalah nih dengan sama suami akhir-akhir ini. Ya, Aman-aman aja. saya kadang ya mikir kok orang kok keluar rumah terus, jarang pulang. Yang banting tulang saya menghidupi anak, suami. Dia cuma keluyuran tok. Cuma keluyuran kok. Padahal kalau kita pikir-pikir itu suami itu wajib untuk menafkahi anak istrinya. Bukan kok Iya. istri yang wajib untuk menafkahi suami dan Iya anak. sih sebenarnya. Gitu. Tapi memang sudah kebiasaannya seperti itulah. Seperti itu gimana lagi ya? Kalau dibilang ini tuh cuma ngamuk-ngamuk aja. Tapi walaupun seperti itu hubungan sampean sama suaminya sampean baik-baik saja. Apakah sampean pernah marah karena Ya, sikapnya dimarahin. suami sampean seperti itu? Kan enggak gitu. Tetap seperti itu. Dimarahin tetap seperti itu. Jadi ya saya yang banting tulang. Kadang itu cuma minta uang aja. Minta uang aja. Bu, jadi udah kerja, lo kok malah nang kene nyapu iki? Iya, aku mengkerja. Kita aku kok ketemu mas iki aku mampir. Mas iki sapa? Oh, youtuber aku tahu kenal, aku teh curhat. Sampai nyapo kok megur keluyuran. Lagi aku hubung me kancaku teko kerjaan ora enek. Wesimu aku lewat kene. Itu kenalamu iki? Aku ya kenal nang ndek YouTube kuwi tak delok. Masih aku mandek. Jare kerja malah nang kene. Ya sampean lho, mek gur keluyuran Monggo kok. Pak, benarak Hah? dulu. Monggo. Aku Nah. sing banting tulang golek duit. Aku ora gur keluyuran. ngluyur dolan aku iki. Ngluyur golek penggawean. Ini kayaknya suaminya. Lah aku krungu-krungu kowe duwe wedokan barang. Duh. Jare sapa kuwi? Aku krungu Fitnah kuwi. Sopo senomo? fitnah piye. Ero dhewe ta? Ora bro, aku krungu teko wong-wong kuwi. Oh jarene wong-wong. Lha kowe duwe wedokan. Engko duitku mak tolongi kok duwe wedokan kuwi. Yo kondi aku yo metu ora tanggo dhuwit ngerokok ya ora tau. Ngerokok men njaluk kuwi ngono kok.
Lah iya wong wedok kan terus nyambut gawe terus kowe gur keluyuran penak men. Lha wis tak pasrahi kuwi wis tak golekne modal, tak ketang golek utangan. Iki mubeng golek penggaian ya, tapi ora tau oleh. Ini malah kita nggak dikasih Bu. Ini bicara. Suaminya gimana? Iya Mas, aku bojone Mas. Kok marah-marah? Monggo pinarak riyin. Ibu wau niki ngeten. Ibu tadi itu tiba-tiba datang ke sini curhat terkait dengan masalahnya. Iya. Uangnya itu kadang hilang dan kadang jadi daun gitu ke kita. Apakah memang seperti itu? Sampai sudah tahu hal tersebut? Ya tahu Mas. Dia ngarani aku, tapi akan aku ndak ngerti jawane. Wong yo kunci sing nggawa dheke. Barang dheke aku kan butuh rokok njaluk kadang dikai kadang yo ora. Kadang aku rokok njaluk kanca-kancaku. Terus ini sangat aneh juga, sahabat ini gimana menurut pandangan sahabat-sahabat semua ini yang melihat tayangan ini? Kadang maunya hilang, kadang jadi daun. Gimana Kang? Menurut pendapat sampean Kang? Saya pun masih satu kali ini loh mendengar seperti ini. Iya, saya kok penasaran. Rumahnya jauh ya jenengan nih? jauh Mas. Ya insya Allah nanti kita bantu bersama Kang Sujiwo juga ke rumahnya jenengan, nanti jenengan Sherlock aja. Ya. Kayak mungkin bisa jadi ya, mungkin itu sihir. Mungkin itu sihir yang dikirim sama orang, saya nggak suzon sama orang lain ataupun orang tamunya jenengan sendiri. Otomatis jenengan kan nggak punya karyawan, ya kan? Ya. Dalam pekerjaan mungkin ada yang suka, ada yang nggak suka, itu bisa jadi. Tapi saya juga tidak menuduh, kita telisik lebih dalam terkait masalah jenengan. Kalau memang jenengan mau minta bantu, gitu. Gitu. Ya. Terus Bapak namanya siapa Pak? Tony. Pak Tony ya? Iya. Oh gitu. Terus kalau sampean mau kemana tadi? Saya mau ke rumah teman saya, mau tanya kerjaan. Oh gitu. Iya. Selama ini bener nggak kerja nggak sampean? Sama istri? Enggak Mas, kadang yo bantu istri nggak masih pegawai itu kalau jenuh ya bulan sama teman-teman itu. Kalau memang sampean sudah tahu terkait hilangnya uang sampean, terus uang sampean itu jadi daun, uang istrinya sampean dari daun, itu sampean nggak ada ikhtiar untuk misalkan ke orang Twitter atau menanyakan hal ini kepada orang yang lebih ngerti, ke orang yang faknya itu nggak pernah sampean punya ikhtiar? Enggak pernah Mas, itu pikiranku ya tak kira oleh gur gawe polahe bojoku nggih awu-awu. Gitu. Ayo balik lagi. Anake udah golek iki emang jere. Ayo balik. Sabar Pak, sabar. Ayo balik. Mas, matur suwun. Nggih, sami-sami. Nggih, sami-sami. Gimana kan Sujiwo? Tak kira anak pasiennya ini kan? Bukan. Tapi tadi ibunya sudah sempat ninggali nomor telepon. Sudah sempat. Ya mungkin nanti kita bantu dari belakang aja. Kalau kita lihat dari suaminya ini, kayaknya kok suaminya ini agak bermasalah. Ya, bukannya kita menuduh salah orang ya, tapi cuman ya kita lihat nanti aja sahabatnya. Gimana perkembangan terkait Dewi ya? Iya, betul. Punya perusahaan apa? Cetak banner. Cetak banner, cetakan. Iya. Ini kok kayaknya Saya heran juga kok bisa jadi uang ya, padahal di berangkas loh ya. ya itu, padahal di berangkas. Dan berangkas itu udah pasti aman. Udah pasti aman. Ya nggak tahu lah, nanti insya Allah kita bantu. Insya Allah. Semoga aja para sahabat mau dibantu ya. Ya itu aja para sahabat. Terima kasih sudah menjadi saksi pertemuan saya dengan sahabat lama saya Kang Sujiwo. Kita doakan sama-sama Kang Sujiwo semoga sehat selalu. Amin. Diberikan keberkahan rezeki. Amin. Dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dimenangkan perjuangannya, dan insya Allah nanti kita agendakan untuk mendatangi dukun ya. Ya, siap. Insya Allah. Siap. Saya juga nggak sabar pengen collab dengan yang datangi dukun. Insya Ya, sahabat-sahabat. Ya itu aja dari saya, Anam SPT dan juga Kang Sujiwo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.